Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, memasuki tahun ajaran baru 2020, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghimbau seluruh sekolah dan madrasah untuk menggelar pembelajaran online karena kasus COVID yang masih mewabah. Setelah buron selama 1 hari, pelaku penikaman perwira polisi Uji Siswanto akhirnya berhasil diringkus tim Puma Polres Sumbawa di kawasan perbukitan Dusun Bangsal, Desa Labu Alas, Kecamatan Alas. Seorang mekanik asal Desa Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sukses memproduksi sepeda listrik yang berkualitas prima dengan konsep simpel dan sporty. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Memasuki tahun ajaran baru 2020, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghimbau seluruh sekolah dan madrasah untuk menggelar pembelajaran online karena kasus COVID yang masih mewabah. Sementara memasuki masa normal baru, pemerintah daerah memberikan tenggang waktu selama 2 bulan bagi sekolah untuk mempersiapkan kemungkinan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol COVID. Memasuki tahun ajaran baru 2020-2021, aktivitas belajar sekolah di daerah belum bisa dilakukan sepenuhnya karena kasus COVID yang masih terjadi. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pelaksanaan belajar tatap muka tetap ditiadakan berdasarkan surat edaran Gubernur NTB pada tanggal 7 Juni 2020 yang menghimbau seluruh sekolah dan madrasah tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka pada awal tahun ajaran. Sebagai masa transisi menuju normal baru, pemerintah daerah meminta proses pembelajaran selama 2 bulan mendatang mulai Juli hingga awal September tetap harus dilakukan dengan sistem online. Selanjutnya selama 2 bulan tersebut, pihak sekolah diminta untuk menyiapkan seluruh skema pembelajaran tatap muka di masa normal baru yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan September dengan standar protokol kesehatan COVID-19. Satuan pendidikan tidak dibolehkan melakukan tatap muka pada awal tahun pelajaran. Bukan tahun pelajaran semuanya ya, awal tahun pelajaran 2020-2021, baik itu untuk sekolah maupun madrasah maupun ponpes. Dan itu sudah kami diskusikan juga dengan Kementerian Agama. Langkah penetapan sistem belajar jarak jauh atau melalui online menjadi solusi pemerintah daerah untuk tetap mengurangi resiko penyebaran COVID di tengah masyarakat memasuki masa transisi menuju tatanan kehidupan normal baru yang digulirkan pemerintah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Belasan petugas pemutahiran data pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan reaktif COVID-19 setelah mengikuti serangkaian proses rapid test di kantor KPU setempat. Untuk memastikan proses pemutahiran data berjalan normal, seluruh tim PPDP reaktif diwajibkan menjalani isolasi mandiri dan tugasnya untuk sementara digantikan oleh petugas cadangan. Himbauan KPU Pusat mewajibkan bagi seluruh petugas KPU di daerah menjalani rangkaian tes kesehatan mencegah COVID telah dilakukan serentak di daerah. Di Kabupaten Lombok Tengah, sebanyak 2.032 petugas KPU Kabupaten dinyatakan telah menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan termasuk rapid test COVID-19. Hasilnya dari ribuan calon petugas yang menjalani rapid test, tim gugus tugas penanganan COVID-19 setempat menyatakan sebanyak 14 petugas dinyatakan reaktif COVID dan diharuskan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Untuk meminimalisir resiko penularan dalam proses pemutahiran data pemilih, KPU setempat menugaskan belasan tim cadangan di tingkat kecamatan untuk menggantikan posisi petugas yang dinyatakan reaktif untuk sementara waktu. Dari peserta yang akan dirapid test kan jumlah PDP-nya 2032 PDP. Nah, ada 14 yang reaktif. Langkah mewajibkan rapid test bagi seluruh komisioner KPU dan panitia pilkada dilakukan sebagai upaya meminimalisir risiko penularan COVID bagi petugas KPU, sehingga proses persiapan pelaksanaan pemilu kada bisa berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Kebijakan pembatasan solar subsidi oleh pemerintah menyebabkan stok solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Lombok Barat kembali langka. Selain menimbulkan antrean panjang di SPBU, pembatasan solar subsidi juga menyebabkan para pengelola SPBU mengaku merugi karena tidak bisa menjual dalam jumlah normal.
Kebijakan Pertamina untuk membatasi pendistribusian bahan bakar minyak jenis solar subsidi mengakibatkan terjadinya kelangkaan BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Lombok Barat sejak 2 pekan terakhir. Pengurangan pasokan solar di sejumlah SPBU menyebabkan timbulnya antrian panjang masyarakat di sejumlah SPBU karena khawatir tidak mendapatkan solar untuk kendaraan mereka. Pengelola SPBU Grimak di Jalan Ahmad Yani Narmada, Lombok Barat membenarkan adanya pembatasan kuota BBM jenis solar yang dilakukan Pertamina mencapai 35% sejak 2 pekan terakhir. Jika sebelumnya jumlah kuota pengiriman solar ke SPBU mencapai 40 kiloliter, maka pasca penerapan kebijakan pembatasan, Pertamina perharinya hanya mampu mendistribusikan sebanyak 24 kiloliter saja. Selain mengurangi omset SPBU, kebijakan tersebut juga dinilai para pengguna solar tidak tepat dilaksanakan pada masa normal baru saat ini. Antrian panjang ya. Oh iya. Biasa sampai jam berapa? Apanya? Antriannya ini bukannya? Ya, kadang sampai solar habis nih baru selesai. Paling ini sampai jam 2 habis ya kadang. Paling datang cuma sekali aja ini sehari sekarang. 8 ton sampai 16 ton biasanya. Oh, bisa sampai 24 ton. Sejak berapa hari dia solar ini? Sudah 2 bulan yang lalu. Oh, dampak yang dirasakan Bang gimana untuk truknya? Mulai. Oh, harapannya gimana Bang? Depannya ya seperti semula lagi. Sebagaimana regulasi pemerintah, kebijakan pembatasan BBM jenis solar subsidi mulai dilakukan sejak bulan Juni hingga Desember mendatang sebagai langkah rasionalisasi dan mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan BBM non-subsidi jenis Dexlite yang telah 1 tahun diluncurkan pemerintah. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Kota Mataram melaksanakan sidak ketersediaan pupuk ke sejumlah toko distributor pupuk subsidi yang ada di Kota Mataram dan sekitarnya. Selain mengecek stabilitas harga, langkah tersebut juga dilakukan untuk memastikan tercukupinya kebutuhan pokok para petani memasuki musim tanam pertengahan tahun ini. Investigasi mendadak dilakukan puluhan tim gabungan Dinas Pertanian Kota Mataram di sejumlah distributor toko pupuk dan gabungan kelompok tani di Kota Mataram awal pekan ini. Proses sidak dilakukan dengan mengecek langsung ketersediaan pupuk dan juga memantau harga jual pupuk subsidi oleh para agen memasuki masa normal baru saat ini. Usai sidak, Kepala Dinas Pertanian menjamin ketersediaan pupuk di Kota Mataram dipastikan aman memasuki musim tanam paruh kedua tahun ini yang dimulai bulan Juli 2020. Untuk tahun ini, stok pupuk di Kota Mataram disiapkan sebanyak 840 ton dan dipastikan bisa mencukupi seluruh kebutuhan petani hingga akhir tahun mendatang. Kita mengecek banyak hal. Kalau kami dari sisi pertanian untuk melihat ketersediaan, karena ini sudah musim tanam, jadi harus dipastikan pupuk bersubsidinya ada, tidak kurang. Alhamdulillah tadi laporan dari masing-masing sudah makan, ada yang tersalurkan. Langkah pengawasan alokasi pupuk subsidi bagi para petani akan dilakukan pemerintah Kota Mataram, mengingat jatah pupuk subsidi yang diterima petani pada tahun ini memang menurun dari total 1.200 ton pada tahun 2019 menjadi hanya 840 ton saja pada tahun 2020. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Setelah buron selama 1 hari, pelaku penikaman perwira polisi Uji Siswanto akhirnya berhasil diringkus tim Puma Polres Sumbawa di kawasan perbukitan Dusun Bangsal, Desa Labu Alas, Kecamatan Alas. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki kanan dan kiri oleh petugas karena menolak menyerahkan diri dan berniat kabur dari kejaran petugas. Setelah diburu sekitar 1 hari, Minggu pagi pelaku penikaman perwira polisi Ibda Uji Siswanto, Kanit Reskim Polsek Utan Sumbawa akhirnya berhasil diringkus tim Puma, tim gabungan Reskim Polres Sumbawa dan tim Jatarnas Polda Nusa Tenggara Barat. Pelaku RH alias BIM, 35 tahun, warga desa Kampung Tengah diamankan tim gabungan di lokasi persembunyiannya di kawasan perbukitan Dusun Bangsal, Desa Labu Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Saat diringkus, pelaku sempat melakukan perlawanan dan menolak untuk menyerah kepungan aparat yang akhirnya dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki kiri dan kanan oleh petugas.
Berdasarkan rekam jejaknya, Mapolres Sumbawa membeberkan pelaku adalah residivis yang telah berulang kali terlibat kasus kriminalitas mulai perampokan gaji guru, penganiayaan kepala desa, dan perampokan toko emas yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2007 hingga 2015 dan berulang kali masuk DPO petugas. Selain dikenal licin dan sulit ditangkap, pelaku RH juga dikenal sadis saat beraksi dan tidak segan-segan melukai korbannya menggunakan senjata tajam dalam setiap aksinya. Pelaku ditangkap di Dusun Bangsal, Desa Labuan Alas, di Kecamatan Alas. Pelaku kita terpaksa lakukan tindakan tegas terukur karena yang bersangkutan melakukan perlawanan. Dugaan sementara petugas, kasus penikaman yang menimpa Ibda Uji Siswanto terjadi karena pelaku tidak suka pertikaiannya dengan warga bernama Agus didamaikan oleh korban, yang berakhir dengan penikaman yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Seorang petani diringkus petugas tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa karena diduga nekat berbisnis narkoba dan meresahkan masyarakat. Saat digerebek, petugas mendapati puluhan paket sabu siap edar di dalam rumah pelaku sebagai barang bukti. Beginilah video amatir yang merekam aksi petugas menggerebek tempat tinggal seorang warga berinisial DRK yang berprofesi sebagai petani namun diduga nekat berbisnis narkoba. Penangkapan pelaku berkat informasi masyarakat yang resah dengan aksinya nekat berjualan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya di Desa Selante, Kecamatan Pelampang, Sumbawa. Saat digerebek, pelaku tidak bisa mengelak karena petugas menemukan 38 paket narkoba jenis sabu seberat 19,68 gram, alat hisap, HP, bukti transaksi, dan uang tunai yang disimpan di dalam kamarnya. Kepada petugas, tersangka mengaku barang haram tersebut merupakan miliknya yang baru dibeli dari seorang bandar dan rencananya akan dijual kepada sejumlah konsumennya di Kabupaten Sumbawa. Tim Opsnal Satres Narkoba mendapat informasi bahwa di TKP sering terjadi transaksi narkotika. Dilakukan penggeledahan di rumahnya, terduga menemukan beberapa poket sabu dengan jumlah 38 poket yang mana berat seluruhnya 19,68 gram. Kasus narkotika yang melibatkan tersangka saat ini tengah didalami petugas untuk melacak komplotan pelaku dan atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Pasca dibuka 3 pekan, tingkat kunjungan warga ke Pasar Ternak Mas Bagi, Kabupaten Lombok Timur terpantau menurun dan menyebabkan angka transaksi jual beli ternak juga turun drastis. Pemerintah daerah mencatat jumlah transaksi hewan di masa normal baru hanya mencapai 35% dari masa normal biasanya. Memasuki tahapan normal baru, tingkat kunjungan masyarakat di Pasar Ternak Mas Bagi, Kabupaten Lombok Timur terpantau menurun dan tidak seramai biasanya. Kondisi tersebut juga berdampak pada menurunnya jumlah transaksi hewan ternak yang merosot dan hanya mencapai 35% dari kondisi normal sebelum wabah COVID-19. Jika pada kondisi normal, jumlah transaksi hewan ternak setiap bulannya bisa mencapai 200 hingga 300 ekor, maka pada saat ini hanya mencapai 70 ekor saja. Turunnya angka kunjungan diduga disebabkan banyaknya para peternak yang melakukan transaksi jual beli ternak di kandang mereka masing-masing untuk menghindari kerumunan. Di sisi lain, kondisi COVID saat ini juga menyebabkan para peternak masih enggan untuk bertransaksi karena tidak stabilnya harga dan lesunya daya beli masyarakat saat ini. Untuk saat ini setelah pasar kita dibuka, artinya harga itu tetap stabil, cuma daya beli masyarakat ini agak menurun. Yang mungkin dikarenakan untuk korban yang secara pribadi kebanyakan beli di luar pasar, tetapi kalau secara terdata di pasar kita menurun sekali dibanding dengan pasar-pasar sebelumnya sebelum ditutup. Meski sudah dinyatakan dibuka untuk umum, namun para petugas pasar ternak tetap mengingatkan para pengunjung agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh petugas dan mewajibkan seluruh pengunjung mengenakan masker untuk mencegah resiko penyebaran COVID di areal pasar. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan.
Menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, stok sapi lokal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dipastikan aman untuk kebutuhan konsumsi warga. Pada musim lebaran tahun ini, pemerintah daerah telah menyiapkan stok sapi sebanyak 12.482 ekor dan dipastikan mencukupi kebutuhan daging untuk aktivitas perayaan lebaran warga. 2 pekan menjelang lebaran Idul Adha, persiapan stok daging sapi di daerah menjadi salah satu atensi pemerintah daerah. Di Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah daerah menyiapkan belasan ribu ekor sapi siap konsumsi untuk memenuhi kebutuhan warga saat berlebaran nanti. Berdasarkan data terakhir, untuk lebaran tahun ini, Pemda menyiapkan sebanyak 12.482 ekor sapi untuk dipotong, meningkat sekitar 40% dari total jumlah sapi tahun sebelumnya yang hanya 8.613 ekor. Berdasarkan estimasi seluruh stok sapi yang disiapkan tersebut, lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan daging bagi warga saat pelaksanaan lebaran nantinya. Sebenarnya dari ketersediaan daging kita cukup tersedia, apalagi didukung dengan populasi sapi kita di Lombok Tengah cukup banyak, hampir 170.000 ekor yang tersebar di 12 kecamatan. Selain menyiapkan stok daging agar tercukupi, pemerintah daerah juga akan menyiapkan tim pengawas untuk mengecek aktivitas pemotongan hewan di sejumlah kecamatan untuk memastikan daging hewan sehat dan layak untuk dikonsumsi. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Meski pelaksanaan ibadah haji ditiadakan karena pandemi, namun antusiasme warga mendaftar ibadah haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur tetap tinggi. Berdasarkan data kantor Kementerian Agama setempat, setiap harinya jumlah pendaftar calon jemaah haji baru mencapai 10 hingga 20 orang. Kebijakan tidak dilaksanakannya ibadah haji pada tahun 2020 tidak mengurangi niat warga untuk mendaftar haji di daerah. Di Kabupaten Lombok Timur, kantor Kementerian Agama tetap menerima pendaftaran calon haji baru secara reguler dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Berdasarkan data kantor Kementerian Agama setempat, sejak awal pandemi, setiap harinya jumlah warga mendaftar haji berkisar antara 10 hingga 20 orang dan dengan jumlah rata-rata di atas 200 orang per bulannya. Sementara untuk memastikan kenyamanan masyarakat saat mendaftar, seluruh tahapan pendaftaran di kantor Kementerian Agama Lombok Timur menerapkan standar protokol COVID, yakni pengukuran suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan, dan penerapan wajib masker bagi seluruh calon jemaah yang mendaftar. Tetap pendaftaran normal, itu seperti biasa, dan alhamdulillah jemaah kita walaupun ditunda 1 tahun, tapi animo masyarakat itu tetap seperti biasa normal walaupun pandemi COVID-19 saat ini, setiap hari ada aja. Kita sudah menyampaikan itu di masyarakat dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang komplain. Baik itu secara langsung atau lewat WA atau apa, tidak ada. Pada tahun ini jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur yang tertunda berangkat menunaikan ibadah haji karena kebijakan peniadaan haji oleh pemerintah pusat berjumlah 808 orang dan dipastikan seluruhnya akan diberangkatkan pada tahun depan saat kondisi normal kembali. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Seorang mekanik asal Desa Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sukses memproduksi sepeda listrik yang berkualitas prima dengan konsep simpel dan sporty. Belakangan karya sepeda listrik bernama Lebwi ini menjadi sorotan karena kualitasnya mampu bersaing dan ramai dipesan di dalam negeri hingga ke mancanegara. Beginilah suasana bengkel sederhana milik seorang mekanik bernama Gede Sukarmadijaya yang menjadi sentra produksi sepeda listrik dirakit oleh tangan terampil para mekanik yang tergabung dalam Lombok E-Bike Builder atau disingkat Lebwi. Meski terlihat cukup sempit dengan fasilitas minim, namun sejak tahun 2016 bengkel ini telah menghasilkan ratusan sepeda listrik aneka model yang tidak kalah dengan desain pabrikan. Salah satu ciri khas dari sepeda produksi Lebwi yakni tenaga listrik yang powerful dengan konsep sporty, didorong oleh kekuatan baterai 12 hingga 30 kWh yang dicas selama 2 jam dan mampu melaju mencapai jarak 130 hingga 150 km. Untuk tenaga yang dihasilkan, sepeda listrik karya mekanik lokal tersebut bisa dipicu dengan kecepatan hingga 90 km per jam dan biasanya kapasitas baterai serta kecepatannya bisa diatur sesuai dengan pesanan konsumen.
Selain dilirik pasar dalam negeri, belakangan produk anak bangsa ini banyak dipesan para penggemar sepeda listrik hingga ke mancanegara, meliputi Asia dan Eropa. Ide awal membuat sepeda listrik sendiri berawal dari inisiatif memodifikasi sepeda konvensional dengan menambahkan energi tenaga listrik di dalamnya, mengusung konsep energi ramah lingkungan tanpa BBM. Yang paling banyak memang ke Amerika. Kalau ke negara lain seperti Australia, Inggris, Norwegia itu kan user, cuma sekali beli sudah. Tapi yang rutin ini yang dari Amerika ada 2 tempat, yang satu di Philadelphia, yang satunya di California. Karena berbahan baterai lithium ion dari luar negeri, proses merakit sepeda listrik karya mekanik lokal ini terhitung berbiaya cukup mahal, sehingga di pasaran sebuah sepeda listrik karya mereka dibanderol dengan harga mulai 15 hingga 70 juta rupiah per unit disesuaikan dengan pesanan konsumen. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan.